beriman dan orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Maka dari ayat itu dapat dipahami di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan wasilah untuk meningkatkan dan menambah ilmu dan iman itu adalah majalisuz zikir, majelis-majelis ilmu. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk istiqamah berada di atas sunnah yang telah beliau sampaikan lebih dari 14 abad yang lalu. Beliau diutus oleh Allah membawa sebuah panduan kehidupan yang kalau seandainya kita berada di dalam panduan itu maka pasti selamat. Tapi kalau seandainya kita keluar dari panduan itu maka akan berujung pada kesesatan dan penyimpangan, dan itu semua hanya akan menyulitkan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan semua kita insyaallah layak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah di yaumal mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini, Kamis yang kedua, kita berbicara seputar akidah dan tauhid melalui sebuah buku syarah dari Kitabut Tauhid, Al-Qaulus Sadid, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas 2 dari 3 pembagian tauhid. Masih tersisa 1 bagian yang terakhir. Yang pertama adalah tauhidul asma'i was sifat, yang kedua tauhidur rububiyah, sedangkan yang ketiga adalah tauhidu al-uluhiyah. Inilah 3 pembagian tauhid secara garis besar yang memang semua pembahasan tauhid akan kembali kepada 3 atau salah satu dari 3 bagian ini. Ketika kita mencoba untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendalami hakikat siapa itu Rabb yang kita sembah, maka semua persoalannya akan kembali kepada salah satu dari yang 3 ini. Karena yang 3 ini juga lah yang harus kita kenali Allah sebagai ilah yang pantas kita sembah dalam kehidupan kita. Kita bisa mengenalinya melalui al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama dulu yang sudah kita sampaikan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang layak, yang tidak mungkin ada makhluk lain yang sama sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim atau oleh Rasulnya dalam hadis-hadisnya, maka kewajiban kita adalah mengimani, percaya, isbat itu sebagai satu keharusan. Tetapi bersamaan dengan mengisbat sifat, kita juga harus menafikan semua bentuk kesamaan dan penyerupaan terhadap makhluknya. Karena tidak mungkin ada makhluk yang serupa atau yang sama, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada, itu hanya kesamaan pada lafaz, bukan pada hakikatnya. Allah penyayang, manusia penyayang, tetapi tidak sama.
Allah hidup, maha hidup. Manusia hidup juga, tapi kehidupannya terbatas. Jadi seandainya ada kesamaan, maka itu hanya ada pada lafaz. Semua bentuk nama dan sifat yang ada pada Allah itu semua hanya milik Allah dan sesuatu yang layak sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua, baik yang berhubungan dengan perbuatan atau yang berhubungan dengan sifat-sifat zat. Allah punya zat, zatullah. Allah punya nafs, diri dan jiwa. Karena ada ayatnya mengatakan, kataba ala nafsihi ar-rahmah. Allah telah mewajibkan untuk dirinya, berarti nafsihi, nafsillah. Ada ayatnya dan ada hadisnya. Allah telah mewajibkan untuk dirinya ar-rahmah. Apa itu ar-rahmah? Sifat kasih sayang. Maka ada sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan, ada sifat-sifat yang berhubungan dengan zat. Apa contoh yang berhubungan dengan zat Allah? Wajah, tangan, tumit. Karena ada nas. Kalau ada nas, yakini. Kalau tidak ada nas, jangan diyakini. Dan jangan ditolak. Karena Nabi tidak menolaknya. Nabi justru mengisbat sifat itu, tetapi sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengisbatkan sifat zat seperti itu bukanlah termasuk kelompok orang-orang yang musyabbihah atau mujassimah, karena kita tidak sedang menyamakannya dengan makhluk. Kita hanya mengisbatkan apa yang telah diisbatkan oleh Allah untuk dirinya dalam Al-Quran atau oleh Rasulnya dalam hadis-hadisnya. Kewajiban kita, wajib untuk kita imani. Ini harus diulang-ulang. Karena semakin gencar pula sebahagian untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda. Dikiranya ketika kita meyakini bahwa salah satu dari sifat zat Allah itu adalah wajah, dikiranya orang-orang yang meyakini seperti itu adalah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Orang-orang yang menjisimkan Allah. Kata jisim, kata jismun itu tidak pernah ada dalam nas bahwa itu dinisbatkan dan disandarkan kepada Allah. Tidak ada. Maka tidak pantas kita menyebut jisim Allah, karena memang tidak ada nasnya. Tapi kalau zat Allah ada nasnya. Kalau nafsihi ada nasnya, bahkan ayat Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, kita hanya meyakini apa yang telah dinisbatkan oleh Allah untuk dirinya berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih atau di dalam Al-Qur'anul Karim, sekaligus dengan tidak menyamakan dan tidak menyerupakan. Oleh karena itu, apakah Allah punya wajah? Iya. Seperti apa? Wallahu a'lam. Yang tahu hanyalah Allah. Kita hanya bisa berharap nanti di surga kelak diberikan kesempatan untuk melihat kepada wajah Allah yang mulia. Karena Nabi kita terus dia berdoa. Ada doa Nabi. Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya nanti bisa melihat dan menikmati lazzatin nazar, menikmati indahnya memandang kepada wajahmu yang mulia. Itu doa Nabi. Pada saat Nabi mendoakan itu, kira-kira Rasul punya keyakinan bahwa Allah punya wajah? Adakah Nabi memberikan penjelasan-penjelasan bahwa itu bukan wajah? Tidak ada sama sekali.
Kapan baru muncul bahwa wajah itu bukan wajah? Ketika muncul aliran-aliran di dalam teologi, aliran-aliran di dalam ilmu kalam yang mencoba untuk mengenali dan memahami Allah dengan logika dan akalnya. Menurut akal mereka, tidak mungkin Allah punya wajah, berarti sama dengan makhluk. Terus doa Nabi tadi gimana? Nabi yang berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu, izinkan nanti saya melihat, menikmati indahnya wajahmu yang mulia. Oleh karena itu, kalau ada orang yang memang menolak beberapa sifat yang dinisbatkan kepada Allah seperti yang tadi itu, ditolaknya sifat wajah kalau itu bukan wajah, ditolaknya sifat istawa kalau itu bukan istawa, ajukan ke dia pertanyaan. Pertanyaannya begini, benarkah Tuhanmu tidak punya wajah? Coba tanya. Benarkah Tuhan kamu tidak punya wajah? Benarkah Tuhan yang kamu sembah tidak berada di atas aras? Coba tanya. Oleh karena itu keyakinan ulama salaf dulu, keyakinan Rasul bersama para sahabat, Rasul yang mengajarkan sahabat bahwa sesungguhnya Allah punya itu. Allah berada di atas aras berdasarkan ayat. Ada nas-nas yang tidak boleh kita tolak sama sekali. Dan Nabi tidak pernah memberikan penjelasan-penjelasan seperti yang dijelaskan oleh orang-orang Mu'tazilah. Dan tidak pernah juga Nabi memberikan penjelasan-penjelasan seperti yang dijelaskan oleh orang-orang Asy'ariyah. Bahwa wajah itu artinya bukan wajah. Bahwa tangan itu artinya adalah kekuatan dan nikmat. An-ni'matu wal qudrah. Tidak pernah ada datang dari Nabi. Itu hanya kesimpulan dari aliran-aliran kalam tadi, karena mereka mengenali Allah melalui logika mereka, mengenali Allah melalui pembacaan mereka terhadap makhluk, kemudian ditolaklah semua yang ada pada makhluk itu, ditolak keberadaannya pada Allah, karena kalau tidak ditolak berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, jadi ini harus diyakini secara baik. Oleh karena itu dalam buku ini didahulukan penjelasan tentang al-asma' wa sifat. Sementara kalau kita tengok dalam buku-buku akidah yang lain, tetap dengan 3 pembagian, tapi kadang-kadang yang didahulukan adalah rububiyah, uluhiyah, yang ketiga adalah asma' wa sifat. Tapi kalau dalam pensyarahan buku ini, dalam Al-Qaulus Sadid, itu didahulukan penjelasan yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Yang kedua baru dia berikan penjelasan tentang rububiyah. Nah, kita kemarin berakhir pada rububiyah, walaupun kita belum menyebutkan dalil-dalilnya. Benar enggak? Dan apa alasan-alasan yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, bahwa rububiyatullah sebagai sebuah bagian dari tauhid yang wajib kita yakini. Dan inti dari rububiyah itu adalah ayya'taqidal abdu annallaha huwa rabbul mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Sebagai seorang hamba Allah yang beriman, wajib meyakini bahwa Allah itu mutafarrid. Mutafarrid itu tersendiri, hanya dia saja, esa. Ini yang Maha Esa yang sering disebut dalam bahasa kita. Maha Esa dalam hal apa? Bil khalqi war rizqi wat tadbir. Dalam penciptaan, dalam pengaturan rezeki, dalam mengatur alam, hanya Allah yang bisa. Tidak akan ada satu kekuatan apapun yang mampu untuk mengatur alam. Tidak akan ada. Malaikat yang sebegitu besarnya, malaikat itu besar-besar. Bahkan ada di antara malaikat yang tugasnya memikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah, dan makhluk yang paling besar adalah arsy. Lalu sebesar apa malaikatnya?
Ada 8. Kalau kita baca penafsirannya para ulama, 8 itu ada yang memang bilang 8 malaikat, ada yang bilang sama niat sufuf, 8 saf. Jadi 8 saf. Ada yang bilang 8 malaikat, tapi ada yang bilang 8 saf. Itu terlepas dari perbedaan para malaikat, perbedaan pendapat para ulama tentang keberadaan malaikat itu. Tapi yang jelas ada yang bertugas memikul arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebesar itu dia, tidak bisa dia mengatur alam ini. Karena memang yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang bisa mengatur dan memberikan rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kurang kaya Nabi Sulaiman? Sangat kaya sekali. Pernah dia meminta untuk memberikan rezeki makhluk. Minta izin sama Allah untuk memberikan rezeki makhluk. Nah, cobalah kamu kumpulkan kekayaan yang kamu punya, kata Allah. Dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman lebih kurang sebulan rezeki makhluk. Dah siap, kata Allah. Sudah. Diutus oleh Allah seekor ikan paus. Menghabiskan semua yang dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman selama 1 bulan. Baru 1 ekor ikan paus. Berapa jumlahnya? Kecil baru. Belum untuk manusia, belum untuk burung-burung. Ada hewan yang hidup di udara, ada hewan yang hidup di hutan, ada hewan yang hidup di dasar laut. Ada makhluk yang namanya manusia yang jumlahnya miliaran. Siapa yang ngatur itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita tidak boleh membunuh. Karena ada larangan, jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Yang beri rezeki siapa? Allah kan. Tapi kok dibunuh dia? Karena ada satu tradisi pada masa jahiliyah dulu, memang mereka suka membunuhnya. Kalau yang lahir adalah anak perempuan. Nah, karena takut miskin itu sebenarnya nampak di situ isyaratnya. Miskin tidak miskin itu bukan kerja kalian. Itu urusan saya, kata Allah. Tidak usah kalian takut dengan hal-hal yang seperti itu. Karena yang mengaturnya adalah saya. Maka mutafarrid bil khalqi wa rizqi wa tadbir. Hanya Allah. Inilah yang rububiyah. Jadi kita meyakini perbuatan-perbuatan Allah yang memang hanya Dia bisa melakukan. Dan tidak ada selain Dia yang bisa untuk melakukannya. Yang khalik hanyalah Allah. Dan ternyata rububiyah ini diyakini dulu oleh orang-orang musyrikin. Berdasarkan kepada ayat. Tapi belum membuat mereka menjadi muslim. Di sini disebutkan beberapa ayat sebagai dalil tentang rububiyah. Ini belum kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Di dalam surat Yunus ayat 31, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi rezeki kalian? May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki kalian? Yang dari langit, yang dari bumi. Ternyata rezeki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Kalaulah hujan tak turun, seandainya hujan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali kebun-kebun akan menjadi kering. Kalau dia kering, dia tak berbuah, karena dia bisa mati. Ditumbuhkanlah oleh bumi, karena disuburkan oleh langit. Maksudnya oleh hujan yang turun dari langit. Maka rezeki kita ada yang dari langit dan ada yang dari bumi. Itu semua dari siapa? Itu pertanyaan. Allah menyuruh Rasul untuk bertanya kepada mereka. Amman yamlikus sam'a wal absara. Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang memberikan kita penglihatan? Kita bisa melihat, yang memberikan siapa? Satu saat kalau Allah ingin mengambil, maka kita tidak bisa melihat lagi.
Ada orang yang sudah semakin umur tua, maka semakin tidak bisa melihat lagi seperti yang sebelumnya. Muncullah ungkapan faktor U. Wajarlah kan faktor U-nya. Karena memang umur sudah. Dulu kok bisa, sekarang kok enggak. Itu kena siapa? Apakah hukum alam? Tidak ada istilah hukum alam kalau dibawa dalam kajian tauhid itu. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan pendengaran juga seperti itu. Dari siapa kita? Kok bisa kita mendengar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa pula yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Apa contohnya ini? Yang hidup dari yang mati. Yang mati keluarlah sesuatu yang hidup. Tanah tandus tumbuh mangga, berbuah dia. Itu siapa yang menetapkan itu semua? Atau kebalikannya, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Salah satu dari contoh yang disampaikan oleh para ulama, keluar yang mati dari yang hidup itu seperti madu lebah atau susu kambing keluar dari yang hidup, dan itu semua ternyata adalah menjadi rezeki bagi manusia. Tidak sekedar menjadi rezeki, bisa menjadi obat, dan obatnya ampuh pula. Maka madu itu salah satu fungsinya adalah syifa, sebagai obat penyembuh. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang hidup sesuatu yang mati, atau dari yang mati keluar sesuatu yang hidup. Coba tanyakan wahai Muhammad, siapa yang melakukan itu semua? Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur urusan itu semua? Lalu Allah sendiri yang mengatakan, fasayaqulunallah, maka mereka pasti mengatakan Allah. Jadi setiap pertanyaan tadi itu jawaban mereka satu, Allah. Siapa yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi? Jawabannya Allah. Siapa yang bisa menghidupkan, bisa mematikan? Allah. Siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Allah. Yang mengatur semua ini siapa? Fasayaqulunallah. Nah kalau begitu, afala tattaqun? Kalau memang yakin bahwa rububiyah Allah itu ada, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberikan kehidupan, mereka yakin Allah itu semuanya datang dari Allah. Faqul afala tattaqun? Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Pertanyaan afala tattaqun itu masuk nanti pada uluhiyah. Maka orang-orang musyrik dulu sangat yakin sekali dengan rububiyahnya Allah. Tetapi sekali lagi, rububiyah tidak membuat mereka sekedar meyakini rububiyah, belum membuat mereka menjadi muslim. Tetap saja mereka sebagai orang yang kafir, tetap saja mereka sebagai orang yang diancam oleh nerakanya Allah, terancam untuk masuk neraka. Tetap saja mereka dianggap sebagai orang yang durhaka, karena inti dari tauhid tidak berhenti pada rububiyah. Oleh karena itu pada bagian yang ketiga, tauhidul uluhiyah adalah pada bagian yang ketiga ini, dan ini adalah inti yang sesungguhnya dari tauhid uluhiyah. Dikatakan wa yuqalu lahu tauhidul ibadah. Disebut juga tauhidul uluhiyah itu dengan tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ini yang menjadi inti. Ini yang menjadi bagian terpenting. Kalau sudah diyakini uluhiyah, maka ada namanya mimbabi al-iltizam wa tadamun. Itu sudah tercakup, include di dalamnya. Maka meyakini uluhiyahnya Allah, otomatis nanti meyakini rububiyah. Kalau seandainya kita sudah tunduk kepada hukum Allah, kalau seandainya sudah taat kepada Allah dalam ibadah kita, akankah kita tidak meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki?
Pasti sudah ada di dalamnya. Maka keyakinan rububiyah inilah yang menjadi inti dari dakwah semua nabi. Uluhiyah. Uluhiyahnya Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang berhenti pengajarannya pada tauhidur rububiyah. Sekadar memperkenalkan Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Sekadar mengenal nama-nama tidak cukup. Karena banyak di antara sekarang kajian-kajian tauhid hanya berhenti pada pengenalan nama-nama Allah saja. Dia yang berilmu, dia yang hidup, dia yang kudrat, dia yang iradat. Berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ, tidak mengenalkan kepada kita hakikat dari kesyirikan. Tauhid uluhiyah lah yang akan memperkenalkan kepada kita seperti apa ikhlas kepada Allah, bagaimana tauhid yang benar dalam beribadah, dan bagaimana pula kesyirikan-kesyirikan yang dilarang oleh Allah terhadap dirinya. Oleh karena itu, perintah-perintah tauhid uluhiyah selalu dikaitkan nanti dengan wala tusyriku bihi syai'a. U'budullah, sembahlah Allah. U'budu itu kan ibadah, berarti uluhiyah. Maka ibadah itu intinya adalah penyembahan kita terhadap Allah saja. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. U'budullah wajtanibu at-taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Apa saja yang disembah selain Allah berarti itu adalah taghut. Dan membuat seseorang masuk dalam kategori pelaku perbuatan syirik. Karena yang diperintahkan oleh Allah hanya sembahlah dia, hanyalah sembah dia saja. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini tauhidul ibadah wa huwa al-ilmu wal-i'tirafu bi anna Allah dzul uluhiyyah wal 'ubudiyyah ala khalqihi ajma'in. Kita harus mengetahui, meyakini al-ilmu wal-i'tiraf. Mengetahui, mengakui, meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang pantas untuk disembah karena dia yang dzul uluhiyyah wal 'ubudiyyah. Yang memiliki unsur-unsur ketuhanan yang pantas disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan makhluknya secara keseluruhan mesti meyakini itu. Yang dimaksud juga wa ifraduhu wahdahu bil ibadah. Wa ifraduhu wahdahu, mengesahkan Allah sendiri saja bil ibadah, dengan ibadahnya. Kulluha wa ikhlasul dini lillahi wahda. Semua bentuk ibadah kita hanyalah kita berikan kepada Allah, dan ikhlas kita dalam beragama hanyalah untuk Allah. Mukhlisina lahud din. Mereka ikhlas dalam beragama lahu. Lahu berarti lillah, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah. Sebagai seorang hamba Allah yang beriman, mesti paham, mesti meyakini, mesti mengetahui Allah satu-satunya yang pantas dia sembah dalam ibadahnya. Dan tidak boleh memberikan ibadahnya, melakukan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal akhir, hadzal akhir itu maksudnya adalah pembagian yang terakhir ini, berarti yang ketiga. Tauhidul uluhiyah. Yang akhir ini yastalzimul qismainil awwalaini wa yatadammanuhuma. Pembagian yang ketiga ini kalau sudah diyakini, kalau kita sebagai seorang beriman sudah yakin dengan yang tauhidul uluhiyah, maka yatadamman al-qismaini awwalain, tercakup di dalam keyakinan uluhiyah kita, keyakinan kita terhadap rububiyah dan al-asma was sifat. Kalau seseorang sudah benar-benar tunduk kepada Allah, sudah benar-benar memberikan keikhlasannya kepada Allah, tidak mungkin dia meyakini selain Allah yang memberikan kehidupan bagi dia. Kalau gitu buat apa dia tunduk?
Kalau dia meyakini juga ada orang lain yang menciptakan, ada orang lain yang memberikan dia kehidupan. Nah ini maksudnya. Jadi yastalzim wa yatadamman. Itu min babit talazum wa min babit tadamun. Tercakup, include di dalamnya. Tetapi ketika mereka meyakini hanya sekedar rububiyah saja, itu tidak ada jaminan bahwa mereka sudah yakin dalam persoalan uluhiyah. Buktinya apa? Orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang jahiliyah pada masa Nabi, mereka begitu yakin dengan rububiyahnya Allah, yakin mereka dan Allah sebagai pencipta, tapi tetap saja mereka menyembah patung. Tetap saja mereka berdoa, meminta-minta kepada patungnya. Padahal mereka yakin bahwa patungnya itu tidak bisa mencipta. Coba kira-kira apakah orang-orang musyrik ketika mereka mendatangi patungnya untuk menyampaikan hajatnya, apakah mereka yakin bahwa patung itu menciptakan? Tidak. Apakah mereka yakin bahwa patung itu memberi mereka rezeki? Tidak. Apakah mereka yakin bahwa patung itu yang memberikan mereka kehidupan dan yang mematikan mereka? Tidak juga. Lalu kenapa mereka datang ke patung itu? Kalau begitu, yang mencipta bukan dia, yang memberi rezeki bukan dia, yang memberikan kehidupan juga bukan para patung itu. Kenapa mereka datang? Apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali sekedar untuk yuqarribuna ilallah, supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Berarti mereka datang itu talabul qurbah, memohon agar bisa dekat dengan Allah melalui patung-patung tadi. Karena patung-patung itu adalah patung-patung dari orang-orang yang soleh, yang hidup sebelumnya. Karena rata-rata sejarah patung itu memang berawal dari orang-orang soleh. Seperti yang pada masa Nabi Nuh, 5 orang soleh yang dibuatkan patungnya. Awalnya mereka bukan menyembahnya, tapi generasi berikutnya tersalah dalam akidah, menganggap bahwa itulah yang disembah. Mana abuduhum? Jadi mereka bilang seperti itu, kami tidak menyembah mereka, kecuali hanya sekedar untuk itu. Berarti mereka yakin patung tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah letak kebodohan mereka. Kalau kita bawa analogi ini kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang meminta-minta kepada kuburan, sebahagian mereka yang datang ke kuburan para wali tidak lagi sekedar yakin untuk berziarah semata, tetapi mereka datang untuk menyampaikan hajatnya. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka yakin para wali akan bisa memberikan sesuatu? Apakah mereka yakin bahwa wali yang sebagai pencipta? Yakinkah mereka wali yang memberikan mereka rezeki? Tidak juga. Lalu untuk apa? Sama persis jawabannya. Mana abuduhum? Kami tidak menyembah mereka, tapi sekadar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama tidak jawaban dengan orang-orang jahiliyah tadi? Sama. Berarti itu perbuatan syirik tidak? Itu sebagai satu perbuatan kesyirikan yang mesti disampaikan, mesti dihindarkan. Kalau mau ziarah, ziarahlah. Itu dianjurkan oleh Nabi. Tapi jangan salah dalam berziarah. Karena banyak juga yang gegabah saat kita mengingatkan dengan kesalahan seperti ini. Dituduhlah kita adalah sebagai orang yang anti ziarah. Kita tidak anti ziarah. Nabi suka berziarah. Tapi jangan mempersulit diri untuk berziarah. Tidak ada bedanya kita ziarah di kubur yang dekat rumah kita dengan ziarah di kubur tempat yang lain. Kenapa harus kita menghabis-habiskan waktu dan duit? Ada sekarang namanya wisata religi. Wisata yang sengaja untuk pindah-pindah ke kuburan satu wali, pindah kepada wali yang lain. Kuburan yang tidak jauh dari rumah dia, tidak pernah ditengok-tengok ya.
Jangan-jangan itu adalah sesuatu yang sudah mempersulit diri. Maka wajar ketika Nabi mengatakan la tusyaddur rihal illa ila salasi masajid. Tidak boleh kita memperberat diri, mempersulit diri untuk melakukan satu perjalanan. La tusyaddur rihal. Perjalanan yang dimaksud adalah rihalat ta'abudiyah. Perjalanan yang tujuannya adalah untuk sesuatu yang bernilai ibadah. Kecuali untuk 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa bisa yang 3 ini berbeda? Kenapa pahala di sana tidak sama dengan masjid-masjid yang lain? Ini 100.000, ini 1.000, ini 500. Sementara masjid yang lain sama semuanya. Kalau rihlah itu tujuannya untuk ta'abudiyah. Tapi kalau rihlah itu tujuannya untuk rihlah sakafiyah. Contoh, kemarin Masjid Agung Madani yang Pasir Pengarayan itu dinobatkan sebagai masjid nomor 1 di Indonesia malah. Di Indonesia. Akini ingin wa anak nengok, cenderung apa gak amak saji renangnya, mau paiwanya, boleh ya? Boleh. Karena itu tujuannya bukan untuk satu keyakinan ibadah, buat di sana lebih pertama. Berdoa di sana sama dengan berdoa di sini. Berdoa di Masjid Istiqlal yang di Jakarta sama dengan masjid di sini, tidak ada bedanya. Maka rihlah yang dilarang itu rihlah ta'abudiyah. Sekarang pergi ke kuburan wali sana dengan satu keyakinan bahwa berdoa di situ lebih afdol, boleh enggak? Enggak boleh. Karena kira-kira ketika orang sudah duduk berlama-lama, berjam-jam di kuburan, kira-kira ngapain? Itu yang namanya iktikaf di samping kubur itu. Tidak mungkin kalau sudah menetap berlama-lama lalu tanpa ada tujuan apapun. Pasti ada satu keyakinan yang ada di hati dan pikiran dia. Ini adalah orang soleh, ini adalah para wali dekat dengan Allah. Maka disampaikanlah hajatnya kepada mereka supaya mereka menyampaikan pula kepada Allah. Inilah tawassul yang mamnu' itu, yang terlarang itu. Jangankan kepada orang-orang soleh, kepada Nabi saja tidak dibolehkan. Karena Nabi kita sudah wafat. Nabi sudah tidak ada. Oh Pak Ustadz enggak mengerti dengan kehidupan para anbiya. Nabi enggak mati ranya. Orang soleh itu enggak mati ranya karena dikiaskan kepada orang yang syahid. Karena ada ayat wala taqulanna jangan kamu mengira orang-orang yang wafat di jalan Allah amwat balhum ahya inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka hidup di sisi Rabb mereka diberi rezeki. Itu kalau hendaknya dihukumkan mati, ndak jando tapi ini lah. Yang para wali itu ndak yatim anak hartanya ndak boleh dibagi sebagai warisan. Semua itu menyatakan bahwa mereka telah mati. Adapun kehidupan yang disebut bagi orang-orang yang syahid, itu bagi orang syahid lah nyuruh, bagi wali-wali tadi dulu. Bagi yang syahid, itu kehidupan yang hanya Allah yang tahu. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, ini persoalan akidah yang betul-betul kita harus memahaminya. Kita tidak boleh tersalah. Ini perlu kita ulang-ulang. Karena kesyirikan itu fatal akibatnya. Kesyirikan menghalang kita mendapatkan surga. Kesyirikan akan bisa menghapus menghapus amalan-amalan kita. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, batal amalmu. Itu ayat itu kan Nabi. Maka Nabi benar-benar mengantisipasi agar umatnya tidak satupun yang terjebak ke dalam perbuatan syirik. Baik, ikhwati fillah,
Waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ini bagian yang ketiga, tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah yang juga disebut dengan tauhidul ibadah. Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Juga bisa disebut dengan tauhidullahi bi af'alil ibad. Tauhidullah mengesahkan Allah bi af'alil ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Ketika hamba melakukan sesuatu, dia harus menyerahkan semata-mata hanya kepada Allah. Apa contoh af'alul ibad yang disebutkan di sini? Kaddu'ai wal raja'i wal khaufi wal khasyah. Seperti doa. Doa itu adalah ibadah. Doa itu perbuatan kita di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu. Dan doa itu dalam hadis dikatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Kenapa Nabi bilang doa adalah intisari dari ibadah? Karena dalam semua ibadah kita itu rata-rata isinya adalah doa.
Coba dalam sholat, apa yang kita baca? Saat kita ruku, saat kita sujud, saat kita duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Semua adalah doa. Haji umpamanya, mereka tawaf, mereka sa'i. Tawaf itu adalah ibadah, isinya doa. Sa'i adalah ibadah, isinya adalah doa. Oleh karena itu, doa mukhul ibadah. Berarti doa harus hanya kepada Allah. Kalau sudah ada orang yang berdoa tidak lagi murni hanya kepada Allah, berarti dia tidak sedang bertauhid. Atau kepada Allah juga dia berdoa, tapi dibawa selain Allah dalam doanya. Mesti disabuin nama Syekh dulu, iko sebulan bau ditujukan kepada Allah. Berarti menyebut sesuatu yang tidak penting untuk disebut. Karena seolah-olah nanti Allah tidak mengabulkannya kalau tidak menyebut. Berarti kita sedang mengikat Allah dalam pengkabulan doa untuk kita. Mesti disebut dulu ini. Dan Allah tidak mau diperlakukan seperti itu. Allah hanya ingin iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka isti'anah, isti'adzah, ini semua menjadi bagian dari bentuk ibadah yang harus dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wadzabhi wan nadri, zabah, sembelihan. Menyembelih, kalau kita menyembelih itu hanyalah dengan menyebut nama Allah. Hanyalah untuk Allah, untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Sebut nama dia dan tujuannya adalah untuk sesuatu yang disyariatkan. Kalau disebut ya namanya hanya, tapi tujuannya bukan lagi untuk sesuatu yang disyariatkan. Ya rata-rata yang menyembelih itu sabut nama Allah hanya, tapi tujuan untuk mendapatkan perlindungan, supaya tidak diganggu oleh makhluk halus, supaya tidak ngamuk lawi itu. Maka perlu disembelih. Ada yang beredar air-air ini, orang yang pakai kapal, pakai sampan menyembelih ayam di lautan, lalu kemudian dibuang ayamnya itu, sedekah laut nomor. Uang dia tidak apa ya namakan, buang ayam ke. Pasti karena ada keyakinan. Tidak mungkin tidak ada satu keyakinan di hati mereka ketika mereka melakukan itu. Oh, kau boleh dimakan ikan, tidak ada. Itu cito ya. Tidak mungkin dia sengaja menyembelih seperti itu. Disiramkan kan nanti darahnya itu kan nanti masuk ke dalam air laut, kemudian dibuang. Sudahlah itu perbuatan syirik, tambah lagi perbuatan mubazir. Syirik dibenci Allah, mubazir disukai syaitan. Terkumpullah di situ kesalahan besar. Syirik dan mubazir. Maka wajarlah perbuatan-perbuatan itu dilarang, itu gambaran bahwa orang sudah berpikir tidak sehat lagi. Maka kalau kita minta selamat, tidak diganggu, macam-macam diajarkan oleh Nabi kita. Cukupkanlah dengan yang diajarkan Nabi. Agar kalian tidak dizalimi orang masuk pasar, ini doanya. Agar kalian tidak mendapatkan hal-hal yang buruk masuk ke tempat-tempat yang seperti hutan atau tempat-tempat, ini ada doanya. A'udzu bikalimatillahi tammah umpamanya min syarri ma khalaq. Berarti kita memohon kepada Allah. Tapi kalau masuk ke dalam hutan, hei Datuk, jangan ganggu kami. Apa orang? Kasapo meminta ini, ke Datuk mana kini kah? Ada enggak dengar yang seperti itu? Hei Datuk ni, jangan ganggu kami. Kok iya, doi mau dalam jangan masuk je ke situ, mau rumah. Oleh karena itu, Datuk di situ, itu ada arti, itu sesuatu yang gaib. Ada penghuni situ. Diajarkan oleh Rasul kita. Dan kita meminta hanya kepada Allah. Salah satu doanya tadi itulah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah.
Quran kalimat Allah enggak? Kalimat Allah. Boleh berlindung kepada kalimat Allah. Berarti itu artinya Quran bukan makhluk. Ya, kalau makhluk enggak boleh minta perlindungan ke makhluk. Itu menandakan bahwa kalam Allah bukan makhluk. Nah, ada banyak cara diajak oleh Nabi kita. Apa nendak dia jauh tu dibuat. Nah, mungkin karena tidak tahu. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan itu adalah perbuatan syirik, kita tidak sedang langsung menghukumi mereka sebagai orang yang musyrik. Nyado je begitu, sonang je dek memusyrik-musyrikkan orang. Kita tidak sedang memusyrikkan orang, tidak sedang mengkafirkan orang, kita sedang membicarakan perbuatan itu perbuatan syirik yang harus ditinggalkan. Adapun untuk orangnya, contoh tadi lah, mungkin alun tentu dia tidak pernah dongong. Dia alun tentu makanya perlu diberitahu. Harus ada orang yang memberitahu. Nah, karena ini hubungannya sama uluhiyah. Selama ini yang dipelajari memang hanya rububiyah saja. Hanya sebagai rububiyah. Bahkan dibenci pula pembagian yang tiga ini. Dia anggap pula mengada-ngada dalam persoalan tauhid. Dia anggap pula sama dengan trinitas. Itu kan tuduhan-tuduhan hanya bagi orang-orang yang tidak berilmu, mereka yang tidak paham dengan hakikat yang sebenarnya. Justru tauhid uluhiyah lah yang akan benar-benar menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Tapi kalau tidak mengerti dengan itu, sambil tawaf ke kuburan, la ilaha illallah, ya baca. Ya tawaf di kuburan, tapi yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya tawaf kan di kuburan. Tawaf adalah sebuah ibadah yang hanya boleh dilakukan di Ka'bah al-Musyarrafah. Karena itu salah satu dari bentuk takarrub kita kepada Allah. Itulah tanda tidak mengerti dengan hakikat dari kata la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah. Maknanya al-ma'bud bihaq, al-muta' bihaq, yang disembah secara benar, yang ditaati secara hak. Itu tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini bahwa tidak ada yang pantas untuk ditaati kecuali hanya Allah, berarti terlaranglah kita untuk melakukan ibadah kita untuk selain Allah, karena ibadah itu adalah bentuk dari ketaatan. Semua ibadah kita itu adalah bentuk dari ketaatan kita yang hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berbagai macam bentuk contoh di sini, termasuk at-tazallul wa ta'zim. At-tazallul itu merendahkan diri, wa ta'zim itu memberikan pengagungan kita hanya kepada Allah. Tidak boleh kita mengagungkan sesuatu yang bertentangan dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kita hanyalah kepada Allah. Itu tidak boleh menghormati selain Allah, tidak boleh menghormati orang tua, tidak boleh kita menghormati guru, tidak boleh menghormati ini dan itu. Penghormatan kita untuk selain Allah mesti dalam rangka menuju ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri menghormati suaminya, mentaati suaminya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya suaminya memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, apakah si istri masih wajib taat? Tidak. Karena tidak lagi dalam rangka taat kepada Allah. Seorang anak diminta pula untuk taat kepada orang tua, tetapi dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kok diboleh ayah anak untuk meninggal salat? Jangan salat pagi orang ni payah adanya ke kojo banyak hanya. Bolehkah seorang anak untuk mentaati? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada selain Allah mesti dalam rangka mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Karena waktu sholat sudah datang, saya kira kita cukup sampai di sini. Berarti
ada 3 pembagian tauhid, asma wa sifat, ar-rububiyah dan al-uluhiyah sebagai satu kesatuan yang harus dipahami secara baik. Tauhidul uluhiyah tercakup di dalamnya keyakinan kita kepada 2 yang sebelumnya. Tetapi ketika ada orang yang meyakini sekedar rububiyah saja, belum ada jaminan mereka meyakini juga tauhidul uluhiyah. Itulah sebabnya orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah ketika mereka yakin kepada rububiyah tapi belum membuat mereka disebut sebagai seorang muslim, tetap terancam oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.